baru join. Mungkin yang udah join bisa langsung ajak teman-temannya yang belum join, karena hari ini akan ada seminar online Cost of Outbreak Project. Hari ini temanya seru banget karena kita bakal kedatangan bintang tamunya itu Bapak Helmi Yahya. Nah, ayo yang baru join. Halo semuanya yang baru join. Halo semuanya yang baru join bisa banget ajak teman-temannya yang belum join sekarang. Nah, sebelum kita sambil menunggu Bapak Helmi Yahya tersambung, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada media partner dari Cost of Outbreak Project, yaitu acara mahasiswa. Nah, teman-teman di sini semuanya juga bisa banget untuk berdonasi melalui link atapkita.com/costofproject yang ada di samping ini, atau bisa juga langsung scan barcode yang ada di samping ini. Nantinya donasi akan dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di sekitaran Universitas Indonesia dan juga di Depok. Halo semuanya yang baru join. Jangan lupa untuk donasi ya guys. Ada di sini linknya, sama bisa di-scan juga barcode-nya langsung kalau misalkan malas buat ngetik linknya. Nah, ini Bapak Helmianya sepertinya sudah join. Sebentar, kita ajak untuk. Nah, kita sambil menunggu Bapak Helmi akhirnya untuk bergabung dengan. Halo Bapak. Halo. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah Pak. Mungkin kita bisa langsung buka aja Pak acaranya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara seminar online Cost of Outbreak Project. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hari ini, yaitu seminar online Cost of Outbreak Project, Literature and Education. Nah, sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Kirana Cinta. Di sini saya mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal via UI. Oke. Nah, saya Siapa akan namanya? menjadi moderator. Kirana, Pak. Kirana. Oke, Kirana. Iya. Oke. Saya akan menjadi moderator dalam seminar kali ini yang dengan materi What Skills the Millennials Need in Facing Industrial Revolution 4.0. Nah, teman semuanya yang ada di live Instagram hari ini, pembicara dalam seminar hari ini adalah Bapak Helmi Yahya. Beliau adalah sosok inspiratif dan kreatif yang menjadi panutan bagi kaum Indonesia. Nah, Bapak Helmi ini juga dikenal sebagai Raja Kuis di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017 sampai 2020, beliau juga menoreh beberapa prestasi saat dia akan menjadi direktur utama dari GPRI. Nah, baik teman-teman dan Bapak Helmi semuanya, kita mungkin sebelum lanjut ke acara intinya, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa berdonasi melalui link atapkita.com/costofproject, atau bisa juga scan barcode yang ada di samping ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja ya Pak. Ya, silakan. Oke. Nah, karena topik kita mengenai what skills the millennials need in facing industrial revolution 4.0, maka pertanyaan pertama untuk Bapak Helmi, bagi Bapak Helmi Yahya, seberapa besarkah peran milenial bagi kemajuan bangsa Indonesia, Pak? Besar banget, karena ini yang memang harus dipertimbangkan semua orang, karena wave-nya ya, gelombangnya gede banget. Karena kan jumlah secara populasi kan milenial itu makin banyak dan makin mendominasi gitu. Ya, dan kita lihat sekarang, hebatnya sekarang milenial sekarang tuh tidak seperti anak-anak muda di zaman saya. Jadi mereka lebih banyak yang aktif dalam entrepreneurship. Ya, tidak seperti zaman saya. Ya, anak-anak saya aja belum tamat sekolah, belum tamat kuliah, sudah berbisnis.
Banyak milenial sekarang bikin perusahaan ya, bikin usaha bareng-bareng walaupun badan hukumnya nggak ngerti gitu, tapi mereka punya usaha gitu. Jadi Iya, dan saya pikir jumlah ini makin lama makin lama makin banyak, dan untuk apa porsinya dalam dalam NKRI, dalam perekonomian Indonesia akan makin lama makin besar. Pasti. betul betul. Karena memang milenial ini beberapa tahun kemudian akan menjadi pemangku kepentingan di Indonesia ini ya Pak. Ya, 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 ya. Mereka calon pemimpin bangsa lah. Betul betul. Ya, sekarang kan kita lihat beberapa yang berapa milenials diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi ya kan, ada yang menjadi menteri, ada menjadi staf khusus walaupun kemarin sempat kisru gitu ya kan. Jadi ya itulah memang catatan saya nih, memang para milenials juga harus melengkapi diri, harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa. Jadi muda aja, kreatif aja nggak cukup, tetapi banyak hal yang harus dipersiapkan juga. Ya, oke. Lalu kira-kira hal apa Pak yang sejak dini harus dipupuk oleh generasi milenial agar kelak kita sanggup dan berkapabilitas dalam memainkan peran besar yang ada di negeri Indonesia ini Pak? Ya, kita lihat dulu saya mempunyai beberapa putra putri yang tentu saja millennials. Karyawan saya dulu waktu saya di PH maupun saya di TVRI, walaupun milenialsnya tidak banyak, tapi saya membangun TVRI itu dengan kekuatan milenials. Jadi milenial di TVRI itu cuma 8%, 72%-nya kan kolonial. Iya. Tapi saya merubah TVRI yang dulu katanya jadul, tidak milenial, akhirnya kan menjadi station yang juga ditonton oleh para millennials. Saya tahu kekuatan mereka kreatif, lebih terbuka, lebih berani ngomong gitu ya, lebih menguasai teknologi kekinian, tetapi kelemahannya cuma satu, barangkali berkomunikasi. Kadang-kadang mereka terlalu cuek ya, tidak respect kepada seniors, itu penyakitnya millennials. Dan itu terlihat di masyarakat gitu ya. Mereka sibuk dengan gadgetnya, kadang-kadang di kendaraan umum ada orang tua berdiri, dia tidak memberikan tempat gitu ya. Jadi saya pikir itu, dan juga catatan saya dalam bekerja, kadang-kadang mereka menggunakan bahasanya bahasa sendiri itu, yang mereka sendiri paham, yang dia lupa gitu. Kadang-kadang atasannya itu atau orang-orang senior itu tidak paham dengan bahasa yang mereka pergunakan, tetapi mereka cuek. Jadi kadang-kadang di tempat kerja persoalan komunikasi ini menjadi persoalan juga ya. Millennials juga banyak sulit dalam membuat, kalau bekerja di kantor kan harus paham bagaimana perkantoran ya, bagaimana menulis surat yang benar secara kantor ya. Kalau bekerja di pemerintahan atau ada hubungan pemerintahan kemarin terjadi kepada staf khusus itu, kita harus tahu ya aturan keuangan negara. Jadi menurut saya para millennials ya, gunakanlah energinya ya, kreativitasnya, tapi jangan lupa banyak hal yang harus dipelajari ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Ya betul, berarti memang kita walaupun dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita tidak jangan melupakan etika dalam berkomunikasi ya Pak. Kita tetap menghormati yang lebih tua. Jadi sopan santun ya, bagaimana bukan orang tua. Jadi seberapa kolotnya para seniors kita bagaimanapun, akan mereka adalah senior kita, mereka adalah orang yang lebih dulu tahu daripada kita, dan kadang-kadang mereka adalah orang-orang yang menentukan nasib kita tuh. Jadi kadang-kadang kita butuh investasi dari mereka dan sebagainya. Dan kalau mau belajar nih ya, saya adalah public speaker untuk berbagai hal yang penting, bahwa attitude itu penting banget ya. Jadi kalau dari seorang pengarang buku, dia mengatakan begini dalam bahasa Inggris ya, bahwa is not aptitude, bukanlah aptitude itu kemampuan skill gitu. Melainkan attitude itu adalah perilaku ya, yang menentukan altitude orang. Altitude itu ketinggian, pencapaian. Jadi kalau saya sambung, is not aptitude but attitude that determine the altitude. Jadi bukan keahlian saja, melainkan attitude
yang menentukan pencapaian seorang. Jadi seringkali ada orang hebat, pinter, kreatif, tetapi tidak sukses dia, tidak terpakai dia. Kenapa? Karena attitude-nya tidak baik, ya tidak bagus. Ya, jadi attitude itu banyak hal ya. Misalnya apa, malas, tidak menghargai orang, baperan, melihat selalu dari sisi negatif. Itu attitude tuh. Tidak menghargai waktu, ya, tidak disiplin, ya, tidak mau menolong orang, ya, tidak bisa kerja teamwork. Nah, itu adalah attitude yang itu yang lebih kadang-kadang menentukan kesuksesan seorang, ya, selain skill atau attitude memang harus baik. Baik, berarti teman-teman semua kita harus menjaga ketika kita dalam bersosialisasi kepada orang banyak. Jadi kita sopan santun, semua itu sangat penting, etiket itu number one gitu ya Pak. Nah, Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saat ini untuk generasi X, Y, atau mungkin baby boomer menghadapi tantangan digitalisasi, banyak dari mereka yang masih gagap teknologi lah istilahnya Pak. Lalu menurut Bapak, apa yang akan tantangan bagi generasi milenial kelak Pak? Saya banyak juga mengisi seminar-seminar ya kepada para baby boomers gitu, generasi X, generasi Y gitu. Saya mengatakan kepada mereka bahwa ini gelombang milenial itu tidak bisa dibendung. Jumlah mereka makin banyak, makin mendominasi. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka. Kita harus mengerti mereka, ya. Jadi they are like the wave. Mereka adalah gelombang. Jadi kita ini sebagai baby boomer adalah harus harus bisa menguasai itu gelombang. Jangan dilawan. We have to rule the wave, ya. Kita harus paham dengan para millennials. Walaupun saya bilang tadi, millennials juga Anda harus paham dengan para senior Anda. So, kan sebuah teamwork itu kan harus ada understanding. Jadi nggak bisa menang-menang, itu orang tua tuh ngapain bergaul sama dia. Atau kepada anak muda kita bilang, ngerti apa dia ya. Jadi menurut saya sebuah keberhasilan dalam tim itu adalah bagaimana kita saling menghargai, memanfaatkan, mengoptimalkan potensi masing-masing gitu, menutupin kelemahan masing-masing. Ya, jadi menurut saya itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada itu, kita harus pahamin mereka tuh. Kadang-kadang kita juga harus ngobrol dengan mereka, tahu dikit-dikit lah istilah-istilah mereka, julid kayak apa, kayak kepo, kayak jangan lupa loh, orang-orang kolonial nggak ngerti gitu-gituan tuh ya, dengan minatnya, dengan pilihan kulinernya, dengan pilihan-pilihan filmnya. Tiba-tiba sekarang para milenial terserang drama Korea gitu ya, kita harus ngerti juga lah ya. Jadi terserang K-pop gitu, kita juga harus ngerti juga lah. Jadi menurut saya itu yang akan membuat hubungan kerjasama antara generasi XY dengan Gen Z itu menjadi bagus. Kalau menurut Bapak kira-kira tantangan yang akan dihadapi milenial di masa depan nanti kira-kira apa Pak untuk generasi milenial? Banyak banget. Ya, tapi sekarang udah terpola sendiri lah ya, para milenial itu lebih pintar, lebih terbuka gitu. Saya kagum-kagum tuh ya. Jadi milenialisasi ini kan membuat disruption juga. Jadi era digital, internet of things, dan para millennials itu membuat disruption, kegaduhan atau kekacauan di berbagai bisnis. Tiba-tiba anak-anak milenial gitu bisa bahasa Inggris tanpa harus kursus kan? Iya. Bener nggak? Iya. Benar. Banyak sekali anak-anak, termasuk anak saya di rumah, mereka dari nonton YouTube, tiba-tiba mereka bisa bahasa Inggris, pronunciation-nya bagus banget gitu, yang membuat beberapa kursus-kursus bahasa Inggris sekarang makin kehilangan peserta gitu ya. Jadi menurut saya kembali ke pertanyaan yang tadi ya, jadi banyak hal tuh yang memanfaatkan internet ya. Sekarang itu untuk berbisnis gampang ya. Jadi millennials itu berbisnis sekarang gampang, nggak perlu punya toko, nggak perlu punya showroom. Kadang-kadang mereka cuma jadi dropshipper, kadang-kadang mereka cuma menjualkan produk orang ya. Jadi dan luar biasa. Jadi saya bertemu dengan para millennials, omsetnya ada yang 2 miliar sebulan, ada 3 miliar sebulan. Nah, jadi kita harus masuk ke situ. Jadi para milenial harus ngerti tentang hal-hal yang berbau digital. Dan kalau mau selamat ya, untuk
menghadapi revolusi industri 4.0 itu kan terkait dengan artificial intelligence. Betul. Artificial intelligence itu akan muncul kecerdasan artifisial yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia, terutama yang repetitif. Ya, muncul robot-robot otomatis yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Pekerjaan apa yang bisa digantikan adalah pekerjaan yang repetitif, yang bisa berulang, yang nggak perlu pakai kreativitas. Ya, yang nggak perlu pakai kreativitas itu bisa digantikan oleh robot, bisa digantikan dengan mesin. Jadi kalau anak-anakku, ya adik-adikku, para milenials ingin selamat, harus kreatif, harus berpikir, harus mempunyai skill yang tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, makin lama nanti di bengkel-bengkel makin kurang orang, ya. Hal-hal tertentu yang selama ini bisa dilakukan oleh dokter gitu, untuk misalnya mendiagnos itu, barangkali nanti robot udah bisa, sekarang udah mulai. Ya, sekarang aja di luar negeri sudah ada restoran yang waiternya robot. Kita milih sendiri menunya, keluar gitu. Ada yang namanya augmented reality. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau bertahan hidup, kita harus kreatif, out of the box, yang tidak digantikan oleh mesin. Jadi itu kalau mau yang harus dimiliki oleh para milenial yang harus disiapkan. Betul Pak, berarti kita dalam menciptakan suatu ide harus mengikuti perkembangan zaman, digitalisasi, juga kreatif, dan out of the box ya Pak. Ya. Nah teman-teman semuanya, ini sejauh ini diskusinya seru banget. Nah teman-teman jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, karena setelah pertanyaan ini akan ada sesi tanya jawab yang langsung akan dijawab oleh Bapak Helmi Aryan. Teman-teman bisa langsung bertanya di question box yang ada di live Instagram. Nah, dan jangan lupa juga untuk berdonasi melalui link atapkita.com/project. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Ya. Ya, berkaitan dengan suatu kapabilitas nih Pak, kemampuan. Menurut Bapak ini basic skill apa yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh generasi milenial Pak? Yang jelas kemampuan internet itu penting tuh. Ya, nggak ada cerita tuh nggak menguasain internet. Nomor 2, kemampuan menggunakan komputer gitu, itu pasti. Nomor 3, kemampuan bahasa Inggris minimal, syukur-syukur ditambah dengan bahasa Cina dan sebagainya. Karena saya barangkali mundur dikit ya, kita ini kan sedang terlanda corona, ya, di mana kita menghadapi pukulan pandemik yang sangat luar biasa, dan kita menuju apa yang disebut dengan new normal. Ya, new normal. Ini penting juga nih, bukan hanya untuk para milenial, tapi untuk semua kita. Ya, kita pikir corona ini cuma sebulan 2 bulan. Kayaknya enggak loh, ini bisa setahun 2 tahun. Bisa lebih lama, betul. Ya, bisa lebih lama gitu. Dan dampaknya itu bisa years and years and years. Ya, bisa puluhan tahun itu dampaknya. Jadi, kalau corona pun ini mereda, ya kalau ini kan dikatakan bahwa corona ini baru bisa diatasin kalau kita udah ketemu obatnya, dan obatnya aja diprediksi baru akan keluar akhir tahun 2021. Dan dunia ini sekarang udah luluh lantak. Ya, perekonomian seluruh negara sekarang terkena hancur gitu ya. Ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi, udah banyak negara yang dulu hebat-hebat, Cina aja sekarang udah minus. Indonesia melambat luar biasa. Jadi kita akan menghadapi sebuah situasi yang disebutkan new normal. Kita akan menghadapi kenormalan baru. Yang corona sudah tidak ada pun mungkin kita akan terbiasa. Contohnya apa? Ya, pengaruhnya yang terjadi sekarang adalah di kantor, office. Ya, sekarang semua dianjurkan atau sebagian besar dianjurkan untuk work from home. Betul. Dan kita udah mulai terbiasa, ya, bekerja dari rumah. Ya, pokoknya apa yang terjadi? Nanti mungkin yang bisnis office rental gitu sudah makin sulit, ya. Dan sekarang ada baiknya juga, kenapa? Karena mungkin orang tidak perlu lagi ke kantor. Jadi transport itu mungkin kendaraan pribadi, usaha-usaha dalam bidang otomotif itu juga mungkin akan makin question mark gitu ya. Ke depan orang tidak perlu kantor. Jadi orang cukup bekerja dari rumah. Jadi teman-teman kalau mau selamat sekarang, Anda harus membiasakan diri untuk bekerja dari rumah. Kuasain internet, ya, kuasain semua teknologi, Anda bisa bekerja dari rumah. Yang kedua, sekarang job. Banyak sekali pekerjaan yang hilang dan banyak sekali pekerjaan yang tumbuh, ya kan? Ya, lebih baik ya,
setelah corona selesai pun atau mereda pun akan banyak sekali waiter-waiter yang kehilangan jobnya, tidak kembali maksudnya jobnya, karena nanti kan tetap ada physical distancing, social distancing. Dulu restoran yang bisa 100 orang barangkali sekarang harus dipenuhi hanya 50 orang. Ya banyak sekali pramugari juga barangkali, saya nggak tahu tuh ya, berat sekali. Dulu barangkali ada pesawat dengan 240 penumpang, sekarang kan harus mungkin cuma 60%, 70% saja, dan akan terjadi pengurangan. Jadi tapi juga akan muncul ya pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya ahli digital, ahli jualan online dan sebagainya, dan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang medis gitu. Kan kita terasa sekarang betapa diperlukannya. Berapa negara sekarang kekurangan tenaga medis, kekurangan dokter, kekurangan perawat. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa yang korbannya cukup banyak gitu. Jadi akan timbul juga lapangan-lapangan pekerjaan baru ya. Jadi terus kota juga akan berubah, mungkin kota berikutnya akan sepi lah ya. Sepi, kenapa? Karena orang tidak lagi harus ke kantor sekarang ya. Mereka bisa bekerja dari rumah, mereka bisa bekerja dari pantai, mereka bekerja dari kebun, mereka bisa bekerja dari taman. Si kota pun akan jauh berubah. Jadi mungkin kota nanti akan lebih polusinya berkurang ya kan, orang makin tidak banyak di lapangan, di jalan, mungkin tidak macet. Dan terakhir, ini penting nih untuk para millennials ya, masalah talent. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau mau selamat dalam rangka mengatasi corona ini, kita harus siapkan diri menjadi talent yang baik ya. Nah, dalam era digital sekarang, Google sama Facebook itu ya kan sudah dikabarkan, kalau nggak salah mereka memerintahkan para pegawainya untuk tidak masuk sampai tahun 2021, cukup work from home ya. Google itu bisa mencari pegawai ya dari seluruh dunia hanya menggunakan sambungan komunikasi internet tanpa pernah bertemu ya. Nah, jadilah anak-anakku ya pribadi yang bisa tertangkap radar gitu. Jadi kalau Google atau perusahaan apapun dari negara manapun, dari belahan dunia manapun, mungkin dari Eropa, Amerika, dari Afrika, butuh talent atau butuh tenaga kerja di Indonesia, dan yang dapat adik-adik. Apa yang harus dilengkapi itu yang disebut dengan personal branding ya. Anda harus melengkapi diri, tingkatkan skillnya, mumpung sekarang terjadi pelambatan, nggak boleh keluar, belajar ya. Belajar bisa pakai digital, pakai internet, belajar, lengkapin ilmumu supaya kalau ada kebutuhan pekerjaan itu yang terpilih adalah kita, yaitu yang disebut dengan yang sering banget saya ajarkan, yaitu personal branding ya. Jadi menurut saya kita harus pasarkan tadi yang saya bilang tadi, kalau dari bidang usaha, pekerjaan dalam bidang pariwisata sekarang babak belur ya, airline babak belur ya. Kemudian sekolah aja sekarang dari harus ke kampus menjadi online. Tetapi ada banyak juga bisnis yang naik, misalnya bisnis apa? Bisnis yang ada hubungan dengan work from home, kayak Zoom, kayak IG Live, ya yang begitu-begitu naik ya. Jadi kemudian bisnis apa pengobatan jarak jauh, bisnis yang ada hubungan dengan kesehatan, yang ada hubungannya dengan hidup bersih. Jadi harus jeli ya adik-adik ya untuk melihat peluang. Jadi kesitulah adik-adik harus menambah skillnya. Sekarang waktunya belajar ya. Oke, banyak banget buat teman-teman ya. Semua nih yang walaupun kita sedang work from home, kita tetap harus juga skill sebanyak-banyaknya ya Pak, seperti tadi betul. memperbanyak kemampuan internet kita, lalu komputer, lalu bahasa asing juga. Intinya itu untuk meningkatkan personal branding kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, baru-baru ini sempat dihebohkan oleh aksi beberapa kaum muda yang kurang patuh untuk dicontoh nih Pak. Nah, menurut Bapak tanggapan Bapak tentang aksi tersebut Pak? Aksi yang mana sih? Yang perang gitu? Yang ada YouTuber itu Pak yang kurang betul dicontoh. Oh iya, makanya saya bilang ya, dengan medsos ini semua orang kan jadi ngomong ya. Saya aja baru mulai YouTube ya, jadi adik-adik kalau mau ikut YouTube saya, Helmi Bicara, sekarang di situ kontennya itu sangat kualitatif lah, sangat edukatif, inspiratif gitu ya. Alhamdulillah saya belum 2 bulan, subscriber saya udah 132.000. Ya saya mengajarkan banyak hal di situ. Ya
YouTube channel saya dianggap sesuatu apa ya, memberikan oase yang sangat jernih di tengah konten-konten lain yang kadang-kadang dianggap tidak edukatif gitu, tidak inspiratif, pamer kekayaan, hedon, ngerjain orang gitu ya, ada orang dikasih sampah gitu. Adik-adik tolonglah ya, tolong bahwa kita harus tetap menjaga itu. Kemarin ada yang menganjurkan ya yang tidak terlalu mematuhin aturan untuk menjaga supaya kita bisa memerangi corona. Adik-adik, lu boleh aja nekat, hebat, saya nggak takut sama corona, tapi tindakan Anda kan bisa membahayakan orang lain. Itu persoalannya. Bisa membahayakan keluarga, bisa membahayakan orang lain yang tidak bersalah gitu. Jadi menurut saya itulah yang saya katakan, milenial tolong dong kontrol. Medsos memang boleh lah, ya boleh dipakai untuk apa saja ya, karena tidak ada yang mengontrol demikian ketat, tetapi masyarakat akan mengontrol. Jadi tolonglah pergunakan itu medsos untuk hal-hal yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Saya tahu betul ya, menurut penelitian milenials itu nasionalismenya tinggi banget, kepeduliannya tinggi banget, walaupun ada oknum-oknum yang kadang-kadang berbuat yang tidak patut. Ya, oke. Berarti memang kita tuh harus memilah-milah mana konten yang baik dan membuang yang buruk ya Pak. Nah teman-teman juga bisa juga mungkin follow and subscribe YouTube-nya Bapak Helmi Yahya, yaitu Yahya Bicara. Nah mungkin kita akan menjawab sesi tanya jawab ya Pak. Nah bagi para penonton live Instagram yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui question box. Nah sambil menunggu pertanyaan yang masuk, jangan lupa teman-teman semua untuk berdonasi melalui link atapkita.com/kostafproject. Update donasi hari ini alhamdulillah sudah hampir 32 juta Pak. Alhamdulillah. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak. Silakan. Nah ini ada pertanyaan dari Andika Muklis Pak. Pak Helmi, bagaimana cara orang tua khususnya Bapak menurunkan intensitas anak-anak Bapak bermain gadget, karena sekiranya milenials ini terlalu mudah untuk memainkan gadget gitu Pak? Ya ini persoalan semua orang tua lah ya. Kompas dulu kan pernah bikin tulisan ya bahwa ada monster, ada alien gitu di rumah. Monster itu adalah ibu orang tua yang kontrol gadget anak-anaknya gitu. Ya kan, wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang mengesalkan tuh anak-anak. Tetapi bagi orang tua juga ada alien gitu di rumah, ada makhluk asing dari ruang angkasa gitu, yang hidupnya berbeda gitu ya, pulang jam 12, jam 1, perempuan nggak apa-apa, yang dulu kita nggak terima banget, mempunyai bahasa sendiri, mempunyai kebiasaan sendiri, mempunyai hobi sendiri, mempunyai makanan sendiri. Yaitu yang selalu nggak gampang gitu ya, terutama istri saya. Kita di rumah itu punya aturan, pokoknya kalau lagi meeting keluarga nggak boleh pegang gadget. Yang paling sering kena sprint itu salah satu oleh istri saya, itu saya ya kan. Jadi kalau kita lagi makan malam, makan pagi gitu ya, tidak boleh bawa gadget. Kalau lagi di traveling juga kita tidak boleh pakai gadget, kecuali udah sendiri-sendiri, udah masuk kamar. Jadi tapi gak gampang itu, tapi memang harus begitu. Kadang-kadang kita kehilangan kehangatan keluarga ya, baik kan berenam di meja makan, enam-enamnya menggunakan gadget, terus berkomunikasi dengan yang sendiri-sendiri itu, asik sendiri, ada yang buka YouTube, ada yang buka IG, ada yang buka Twitter gitu. Jadi saya pikir ada porsinya lah. Kita tahu bahwa dengan medsos itu anak-anak kita menjadi sangat hebat, sangat terkoneksi dengan dunianya. Saya kadang-kadang sangat terbantu kalau mau nyari makanan, saya nggak peduli apa-apa lagi, tinggal anak saya bilang, nak saya mau cari ini, dan mereka akan kasih tahu. Dan kalau saya butuh hal-hal yang juga saya butuhkan gitu, dan mereka bisa akan memberi petunjuk ya melalui gadget yang mereka punya dengan cara yang sangat menolong. Ya, tapi semuanya harus ada balance-nya lah, harus ada aturan. Nggak boleh bebas. Nah itu tuh, kadang-kadang ada tamu datang gitu ya, ya wah asik main gadget, itu nggak sopan. Nah saya itu pantang bener ya, saya kalau lagi meeting dengan orang gitu, orang main gadget, saya tegur. Waktu saya jadi dirut juga, tolong ya, ini serius, jangan ada yang main handphone sama sekali. Betul. Ya karena habis sudah, jadi itu penting itu. Betul. Kita semua harus tahu ya teman-teman, cara kita membagi waktu saat kita main gadget atau
tidak bermain gadget. Nah, ini ada lagi Pak yang bertanya dari Syah Alnada Pak. Pertanyaannya, bagaimana melakukan encouraging strategi bagi generasi milenial yang karakter berpikirnya itu cenderung masih tertutup Pak? Ya, dibukakan mata lah ya. Sekarang kan bukti-buktinya kan udah terlihat kehadiran revolusi industri itu ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Jadi kalau kita tidak alert, kita tidak waspada untuk melengkapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa semuanya digantikan oleh robot, ya siap-siap aja gitu, siap-siap aja. Dan apalagi kalau mau sukses, kalau mau dapat penghasilan yang di atas daripada orang lain, kita harus punya skill lebih. Dan kita melihat sekarang banyak sekali milenial dengan kemampuan memanfaatkan Internet of Things sekarang punya penghasilan yang sangat luar biasa. Ya kayak Belva gitu yang ruang guru, saya kaget tuh, gila. Asetnya kan 1,3 triliun ya. Ya jadi, tapi Anda lihat Belva melengkapi dirinya dengan luar biasa. Dia lulusan terbaik dari sekolah-sekolah bisnis terbaik di Amerika. Dia seorang pembelajar yang sangat luar biasa. Dan ya banyak contoh lah sekarang. Pak Nadiem gitu sekarang jadi menteri, contoh yang juga sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang banyak sekali contohnya. Berarti kita sebagai generasi milenial tuh harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang ada. Nah, harus. Ada pertanyaan Pak dari Anisha Syafitri. Di era teknologi seperti ini, etika berteknologi seperti apa yang harus diterapkan oleh generasi milenial, Pak? Itu yang saya bilang tadi lah, kan ada etika lah ya, sesuatu gunakanlah medsos itu untuk sesuatu yang bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain ya. Kan teknologi itu kan kayak ada dua sisi mata uang lah ya, ada good and bad gitu ya. Jadi ada dua pisau bermata dua lah ya. Jadi kita harus wise betul, harus bijak betul ya, harus benar-benar dengan penuh perhitungan memanfaatkan teknologi. Jangan justru membuat sesuatu yang merugikan, iseng gitu. Kadang-kadang kita sedih juga gitu melihat netizen, tapi ini bukannya aja milenial gitu. Kadang-kadang bikin komen yang gak penting gitu ya, berbuat enggak tapi ngeritik iya gitu ya kan. Jadi ya sudah saatnya lah kita menghargai orang lain gitu ya. Jadi semua perbuatan baik sekarang dikritik. Saya kalau bicara lihat di komen-komen para netizen itu kadang-kadang ya aneh-aneh juga tuh. Kadang-kadang mereka mengatakan sesuatu yang kita tidak pernah berpikir sama sekali. Ada orang yang memikirkan itu ya, melihat dari sisi lain. Tadi malam ya kalau lihat channel saya Helmi Bicara, saya mengundang junior saya namanya Ruben Onsu, usianya baru 37, masih milenial kan. Wih, luar biasa. Dia punya geprek bensu 105 outlet, omsetnya 2,7 miliar apa sehari. Wah, kaya banget. Mantap. Jadi dia punya macam-macam tuh. Dan ternyata hebat, dia sopan, hormat kepada orang tua, hormat kepada para senior, dan dia menolong orang lain. Itu yang disebut dengan good product itu ya, karena produknya dia itu kan tidak mahal, 15.000 ayam geprek itu udah lengkap tuh. Jadi itu disebut dengan good product ya. Jadi dan dia membuka 6.500 lapangan kerja ya. Dia menggunakan betul medsosnya dia, YouTube-nya dia untuk menolong orang, untuk membuka bisnisnya. Tapi segitu hebatnya nih anak, tidak sombong, berasal dari keluarga biasa saja, yang ngata-ngatain dia masih ada aja tuh. Benar. Ada pengakuan di ada aja ya Pak. Iya, haternya ada. Ya kita bilang, aduh, ini orang nggak mengganggu orang lain, minta duit dari lu juga kagak, gitu, mengganggu juga enggak, gitu, malah dia nolong orang lain still. Jadi menurut saya, mari kita sebelum kita bermain dengan medsos, mari pikirkan. Dan jangan lupa loh, kalau Anda melanggar aturan ITE, Anda bisa kena. Kayak sekarang tuh yang terjadi, yang kemarin perempuan itu yang ngomong tentang tidak takut dengan corona itu kan sekarang menjadi persoalan juga. Ya, oke. Teman-teman semua di sini jangan lupa harus bijak dalam menggunakan medsos ya. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu saat kita ingin berkomentar atau mengupload
postingan sesuatu. Nah, mungkin karena waktu terbatas Pak, jadi kita akan jawab satu pertanyaan lagi ya Pak. Nah, Ya. ini ada pertanyaan dari Rizky Dharma Pak. Bagaimana saran terhadap masyarakat usia di atas 40 tahun yang tidak terlatih dengan digitalisasi Pak? Ya mau nggak mau Pak, kalau nggak kita makin ketinggalan gitu. Jadi nggak sulit juga kok. Saya kan gatek banget. Yang buka akun Instagram saya pertama aja anak saya. Tapi habis itu kan saya makin belajar. Jadi kalau kita mau keep up gitu dengan kemajuan zaman, ya kita harus belajar lah. Nggak sulit kok. Sekarang teknologi kita semuanya user friendly. Hanya dalam satu gadget semua bisa. Jadi jangan malu bertanya Pak. Jangan malu bertanya. Saya kan bertanya dengan anak saya. Namanya Azura. Usianya waktu itu baru 10 tahun gitu ya. Seperti dikatakan, wah Daddy nggak ngerti gini-gini, payah lo gitu-gitu. Dia nggak tahu kalau Daddy-nya gimana gitu di luar. Tapi sikap-sikap itu, dan saya sekarang punya staff. Ya saya punya staff yang membantu saya. Saya kan masih gatek juga, tapi saya sekarang sebagian udah bisa saya kutain. Makanya saya begitu pakai IG Live aja, saya agak kaget juga tadi. Biasanya kan Zoom gitu. Tapi kan saya bawa anak saya tadi, Azura, kamu bantu papa ini loh Pak. Kalau ada nanti di story IG story-nya ada live, push itu aja, dan dia bimbing saya. Jadi kalau kita nggak paham, jangan pernah malu untuk bertanya, termasuk kepada anak yang jauh lebih muda dari kita. Betul. Berarti kita tetap harus melatih digitalisasi kita ya Pak. Nah, ya mau nggak mau tuh nggak mungkin kita bisa melawan ini. Jadi kemajuan zaman tidak mungkin kita bisa lawan, dan ininya manfaatnya banyak banget. Kita bisa ngontrol kesehatan, kita bisa ngontrol keuangan, kita bisa melakukan pembayaran Pak jarak jauh, kita bisa baca buku, ya kita bisa berobat, kita bisa ngontrol kalori segala macam, semuanya dari teknologi digital. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini ilmu yang tidak perlu kita pelajari. Karena memang teknologi sekarang dengan satu kali ketikan di teknologi aja kita bisa mengakses berbagai macam ya Pak ya. Iya, dari sosmed juga. Kita bisa belajar. Benar. Kita bisa berkomunikasi ya. Betul. Kayak sekarang aja rapid test corona aja kita melalui aplikasi online ya Pak. Ke depan akan makin gila nih. Kedepan apalagi nanti kalau misalnya sudah udah 5G gitu. Aduh, saya nggak tahu tuh. Sekarang 4G aja udah gila. Kita udah bisa melakukan 5G. Nanti mungkin kita bisa beli parfum. Kita bisa dikirim aromanya ke rumah kali. Oh ini. Kita bisa mengepas baju jarak jauh kali. Tidak perlu lagi masuk ke room. Anda kebayang nggak sih setelah corona nanti kita masuk ke department store gitu untuk nyoba baju. Aduh, bajunya pernah dipakai orang lain gitu. Jadi dengan kita masih harus social distancing segala macam, apakah kita nanti bisa dicobakan baju. Jadi akan banyak sekali new normal yang kita kaget gitu ya. Jadi termasuk cara pembayaran. Ada sekarang mall-mall yang akan menerapkan tidak lagi terima cash, karena kalau terima cash itu kan akan terjadi sentuhan gitu. Semuanya itu menggunakan barangkali dengan gadget. Jadi kalau kita tidak paham, ya saya kemarin ke China gitu ya, belanja itu semuanya udah pakai aplikasi. Ya, belanja loh, termasuk di toko-toko. Ya sekarang kita ke tol aja uang nggak terima. Siapa bilang uang itu raja? Sekarang nggak selalu kan ya. Kalau Anda nggak punya kartu gitu, yang ada isinya nggak bisa masuk tol sekarang. Ya jadi, dan ini mulai kemana-mana. Sekarang udah mulai ke tempat parkir, sudah ada restoran tertentu yang harus dibayar pakai kartu. Jadi kita tidak bisa kita hindari. Nah, benar-benar teman-teman semuanya, mungkin karena waktu terbatas kita sudah di ujung acara nih Pak. Nah, terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Bapak Helmi Yahya, yang telah mengisi acara seminar online Cost of Outreach Project dengan tema What Skills Do Millennials Need in Facing Industrial Revolution 4.0. Nah, terakhir mungkin nih Pak, apa pesan Bapak Helmi bagi khususnya penonton generasi milenial di Indonesia Pak? Ya, jadilah milenial yang hebat, kreatif, bisa menghadapi tantangan zaman, karena walaupun saya pikir juga sekarang udah hebat-hebat gitu ya. Mereka adalah generasi yang sangat adaptif dengan perubahan-perubahan, bisa bahasa Inggris, jago komputer, jago menggunakan medsos gitu. Tapi gunakanlah untuk sesuatu yang baik. Tapi jangan lupa, ini akan makin hebat ini ya, apalagi dibarengin dengan pandemi corona yang menyerang kita.
ya kita tidak bisa berhenti sampai situ saja. Saya ingatkan sekali lagi, perbaiki attitude ya, harus kepada siapapun, apalagi kepada senior, juga termasuk kepada sesama ya. Dan bijaklah dalam bermedsos, bijaklah dalam menggunakan jari-jarimu ya. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik, kenapa kita harus melakukan sesuatu yang sebaliknya? Ya, jadi itu saja. Ya, jadi saya percaya bahwa millennials adalah para pemimpin bangsa di masa depan. Terima kasih. Nah, baik semuanya, di sini diskusinya sejauh ini sangat inspiratif banget. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil ya Pak, begitu pentingnya peran milenial bagi kemajuan bangsa Indonesia, apalagi kita sudah memasuki fase revolusi industri 4.0, dan nantinya juga pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana milenial ini akan menjadi populasi yang terbanyak, Pak. Nah, maka dari itu milenial harus menerapkan beberapa skill yang sudah dijelaskan oleh Bapak Helmi Yahya tadi, seperti kemampuan dalam berinternet, komputer, lalu berbahasa asing ya Pak, karena kan komunikasi itu paling penting gitu. Nah, kita juga tetap harus kreatif dan etika itu number one ya Pak. Nah, milenial juga tetap harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, walaupun seminar ini sudah selesai, jangan bergegas lebih dahulu, karena setelah ini akan ada Hans Topril yang akan berbagi cerita jatuh bangun beliau dalam mencari beasiswa ke Belanda, yang akan dipandu oleh teman saya Retno Pratiwi. Stay tune dan jangan lupa follow Instagram Kostavia UI. Nah, Bapak Helmi, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan Pak. Saya izin pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat sore dan sampai jumpa Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Saya live juga ya, terima kasih.